Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Sulu dengan NIM 240611040032 dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada saat ini, saya akan mengulas buku sebagai pemenuhan tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Randa J. Dimbang M.Hum. Buku yang akan saya ulas berjudul Analisa Laporan Keuangan karya Dr. Andes S. Munawir, dengan buku yang akan menjadi pembanding yaitu Analisis Laporan Keuangan karya Dr. Andes Bendungan S.E. M.Sc. Kita masuk pada identitas buku. Yang pertama judul Analisa Laporan Keuangan, penulis Dr. Andes S. Munawir, penerbit Liberty Jakarta, tahun penerbitan 1999, Jakarta 1999, Liberty Jakarta. Jumlah halaman 353. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia warna sampul biru. Kita masuk pada orientasi buku. Buku ini ditulis oleh Munawir, seorang akuntan dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Akuntan yang berprofesi sebagai dosen dan penulis ini bahkan telah menulis 2 buku dan sudah diterbitkan. Buku ini sendiri berisikan informasi mengenai analisa laporan keuangan yang bertujuan memberikan landasan pengetahuan yang kokoh dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan dan mengambil keputusan yang informasional dan berdasarkan data dalam konteks keuangan. Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa untuk memperoleh pengertian dan gambaran mengenai seluk-beluk laporan keuangan suatu perusahaan beserta cara menganalisa. Kita masuk pada tafsiran isi buku. Bab 1 yang bersifat pendahuluan. Bab ini membahas konsep dasar laporan keuangan, pentingnya laporan tersebut, serta karakteristik dan kepentingan. Juga dijelaskan pentingnya pemeriksaan laporan oleh akuntan untuk memastikan akurasi dan keandalan. Bab 2, bentuk-bentuk laporan keuangan. Membahas berbagai bentuk laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi laba, serta hubungan antara neraca dan laporan rugi laba. Bab ini juga menjelaskan komponen utama laporan keuangan seperti aktiva, hutang, dan modal. Ketiga, analisa perbandingan laporan keuangan. Berfokus pada analisis perbandingan laporan keuangan untuk mengevaluasi performa suatu perusahaan. Bab ini mencakup metode perbandingan, tren dan analisis rasio untuk membantu memahami posisi keuangan perusahaan. Bab 4, analisa rasio. Menguraikan berbagai jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi perusahaan. Setiap rasio dijelaskan kegunaannya dalam menilai kesehatan keuangan. Bab 5, analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Bab ini menjelaskan sumber-sumber modal kerja dan penggunaannya dalam operasional perusahaan. Juga dibahas konsep kuantitatif dan kualitatif dari modal kerja serta pentingnya modal kerja yang cukup. Bab 6, analisa sumber dan penggunaan kas. Membahas laporan sumber dan penggunaan kas serta pentingnya manajemen kas yang baik. Bab ini mencakup analisis penerimaan dan pengeluaran kas serta penggunaannya untuk kebutuhan operasional. Bab 7, analisa break-even. Menguraikan konsep titik impas atau break-even dalam bisnis. Dilengkapi dengan grafik dan metode analisis break-even, bab ini berguna untuk memahami titik di mana pendapatan menutupi biaya. Bab 8, analisa perubahan laba kotor. Fokus pada perubahan laba kotor perusahaan dengan memberikan contoh dan metode untuk menganalisis perubahan tersebut. Bab 9, analisa kredit. Bab ini mencakup penilaian laporan keuangan untuk analisa kredit, termasuk perhitungan kebutuhan kredit dan penyusunan angsuran yang penting dalam manajemen keuangan. Kita masuk pada evaluasi buku. Banyak sekali keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya adalah buku ini memberikan informasi analisis mengenai laporan keuangan dengan disertai ilustrasi, memiliki struktur yang jelas yang dapat memudahkan pembaca memahami isi buku. Buku ini juga sering dijadikan referensi dalam pendidikan akuntansi oleh perguruan tinggi. Akan tetapi, buku ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya ialah karena buku ini diterbitkan pada tahun 1999, maka cara penyampaian informasi pada buku ini masih sangat kaku, tidak seluas cara penyampaian masa sekarang. Dan tampilan sampul dan visual bukunya masih terlalu monoton sehingga tidak terlalu menarik pembaca. Penulis juga masih menggunakan istilah teknis yang sulit untuk dipahami pembaca. Buku ini juga memiliki keterbatasan bahasa
kemasan, dan informasi yang tidak relevan dengan standar akuntan yang berlaku saat ini. Buku ini tampaknya lebih cocok bagi para investor atau kreditor untuk dijadikan sebagai bahan referensi. Berbeda dengan buku yang berjudul Analisis Laporan Keuangan karya Dr. Andes Jumingan SEMMSD yang akan lebih mudah dipahami oleh para mahasiswa. Karena pada buku ini menyampaikan informasi yang lebih lengkap dan menggunakan bahasa serta kata yang lebih dipahami dan memiliki tampilan sampul serta visual yang lebih maju sehingga membuat para pembaca tertarik untuk membacanya. Kita masuk pada rangkuman evaluasi. Buku Analisa Laporan Keuangan karya Dr. Andes S. Munawir adalah pilihan yang tepat untuk memahami dasar akuntansi terkhusus memahami tentang analisa laporan keuangan. Namun, buku ini tampaknya lebih tepat bagi mereka yang ingin memahami tentang analisa laporan keuangan secara formal dan yang ingin mengenal akuntansi tapi bukan untuk jenjang profesional. Sedangkan bagi orang yang ingin lebih memahami dan mengenal akuntansi, terutama tentang analisa laporan keuangan, akan lebih cocok untuk membaca buku Analisis Laporan Keuangan karya Dr. Andes Jumingan